Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagas Primus Ramadan dengan NIM 228103340098 dari kelas Manajemen Pemasaran A Gunung Kidul tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Interpersonal untuk tugas kreasi video sebagai salah satu syarat memenuhi nilai tugas mata kuliah. Untuk selanjutnya, mari kita bahas dan simak materi pada kali ini secara bersama-sama. Yang pertama, apa itu komunikasi interpersonal? Definisinya di sini saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerima pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang. Definisi yang kedua, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara seorang secara tatap muka menangkap reaksi baik secara verbal atau non-verbal. Definisi yang ketiga, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang minimal 1 atau 2 orang lain langsung diketahui kebalikannya. Selanjutnya, kita membahas tentang ciri-ciri komunikasi interpersonal. Ciri yang pertama adalah interaksi intim. Interaksi intim adalah komunikasi antara teman baik, anggota keluarga, dan orang-orang sudah mempunyai ikatan emosi. Untuk ciri yang kedua adalah percakapan sosial. Percakapan sosial ini adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Ciri yang ketiga, interogasi. Interaksi antara seseorang ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Yang keempat, wawancara, di mana 2 orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Selanjutnya ada tujuan komunikasi interpersonal. Apa saja sih tujuan komunikasi interpersonal itu? Yang pertama adalah menemukan diri sendiri. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. Untuk tujuan yang kedua, menemukan dunia luar. Kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Tujuan yang ketiga adalah hubungan penuh arti. Banyak dari waktu kita dipergunakan dalam komunikasi interpersonal, diabadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Untuk tujuan yang selanjutnya adalah berubah sikap atau tingkah laku. Kita boleh menginginkan mereka memilih cara tertentu. Kita banyak menggunakan waktu-waktu terlibat dalam posisi interpersonal. Untuk selanjutnya, bermain dan kesenangan. Tujuan dari komunikasi interpersonal adalah bermain dan kesenangan. Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan, memberikan keseimbangan dalam pikiran. Yang terakhir, tujuan dari komunikasi interpersonal adalah untuk saling membantu. Kita semua berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari, seperti kita berkonsultasi dengan seorang teman dan sebagainya. Selanjutnya, efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah keterbukaan, openness. Keterbukaan adalah kemampuan untuk berbicara secara jujur, terbuka, dan transparan. Ketika seorang bersikap terbuka dalam berkomunikasi, hal ini menciptakan suasana yang lebih hangat dan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih baik. Yang kedua adalah sikap, supportiveness. Sikap yang positif dan menghargai orang lain juga sangat penting dalam komunikasi interpersonal. Memiliki sikap yang ramah, sabar, dan menghormati orang lain dapat membantu menciptakan hubungan yang baik dan memperkuat interaksi antar individu. Yang terakhir adalah empati atau empathy. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan serta pandangan orang lain. Dengan memiliki empati, seorang dapat lebih sensitif terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga komunikasi menjadi lebih berarti dan mendalam. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya dalam kata atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.